Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini 16 Juli 2021 dengan penuh sukacita. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Allah memanggil orang muda sebab mereka kuat. Allah memanggil orang muda sebab mereka kuat. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, "Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Perkataan, persetujuan, dan petunjuk ini ditujukan kepada setiap orang muda yang telah memakai seluruh senjata kebenaran. Muda dan kuat, mereka boleh melakukan gerakan raksasa bagi Allah, kalau mereka mau menjadikan Allah satu-satunya kepercayaan mereka. Orang-orang yang lebih tua, yang disebut sebagai bapak-bapak, mempunyai suatu pekerjaan yang pasti untuk dilakukan dalam meninggikan standar. Tetapi mereka merasa tekanan beban hidup, dan wajarlah orang-orang yang lebih muda akan didorong untuk memantaskan diri mereka bagi tugas itu oleh memperoleh suatu pengalaman dalam pengetahuan akan Yesus Kristus, sehingga kalau standar jatuh dari bapak-bapak, orang-orang muda yang kuat boleh menggenggamnya dan meninggikannya. Ada banyak orang muda pada zaman ini yang akan menyelidiki Alkitab sebagai harta yang tersembunyi, dan setelah mendapat permata-permata kebenaran, akan membukakan harta sabda itu kepada pikiran orang-orang lain. Kamu kuat meliputi lebih daripada kekuatan jasmani saja. Perkataan itu berarti bahwa pikiran telah dilatih untuk berpikir dan telah dipelihara cerdas dan kuat oleh mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan tenang dengan saksama. Itu berarti bahwa orang-orang muda itu telah sibuk dalam ketekunan dan telah mengalahkan musuh-musuh, menghubungkan agama Yesus Kristus dengan kehidupan setiap hari, dan membawa Kristus ke dalam segala kewajibannya dan kegemarannya setiap hari. Itu berarti bahwa mereka telah menjadi orang yang ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Orang-orang muda yang telah menyerahkan dirinya kepada pekerjaan Allah ada dalam posisi menjalankan dengan berani peperangan Tuhan. Biarlah orang-orang muda menjadikan Kristus sebagai teladan mereka, dan mereka akan berbuat dengan adil, mencintai kemurahan, dan berjalan rendah hati dengan Allah mereka. Kemudian mereka akan kuat. Tabiat akan diuji. Tiap-tiap hari dan tiap-tiap tahun kita akan mengalahkan diri dan memperkembangkan satu kepahlawanan yang mulia. Saudara-saudaraku, di judul kita katakan Allah memanggil orang muda sebab mereka kuat. Sebab mereka kuat. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat orang muda? Mungkin dalam hal fisik mereka kuat. Tetapi pertanyaan kita, seberapa kuat mereka menghadapi tantangan di akhir zaman ini? Seberapa kuat rohani mereka? Itulah sebabnya ayat hari ini mengatakan kepada setiap orang muda yang mendengarkan pekabaran pagi hari ini, kekuatan saudara, kekuatan Anda bukan terletak pada kekuatan fisik Anda. Kekuatan rohani Anda bukan terletak pada kekuatan masa muda Anda. Tetapi kekuatan Anda, kekuatan rohani Anda adalah ketika Anda katakan Anda mengenal Yesus, Anda melakukan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin jadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah benar kita mengatakan kita ini penurut hukum? Kita mencintai Yesus, kita menuruti hukum, atau kita katakan kita mencintai Yesus? Atau apakah kita menuruti hukum itu dengan baik? Apakah kita katakan kita mencintai Yesus, tetapi apakah kita menuruti apa yang Dia ingin kita lakukan atau tidak? Nah, ini pertanyaan paling penting untuk kita renungkan. Kekuatan kita bukan sebagai otot orang muda, tetapi kekuatan kita adalah ketika kita mengikuti, menuruti apa perintahnya. Kalau Dia mengasihi kita dan kita tahu Allah mengasihi kita dan kita katakan kita juga mengasihi Allah, maka kita akan mencintai, kita akan mengikuti, bukan hanya sekedar dalam teori mencintai Yesus, tapi kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Jika engkau mengasihi aku,
engkau akan mengikuti, aku akan menuruti perintahku. Inilah menjadi kekuatan kita, baik pada orang muda maupun kepada kita orang-orang tua. Kekuatan kita adalah ketika kita mengatakan kita mencintai Yesus, kita akan menuruti apa yang Dia rindu kita ikuti dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tutup dalam doa, pribadi, keluarga. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.